Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3 pasal 6. Kekhususan wujud. Pasal 5 apa, Bud? Apa? Wujud adalah satu dan bertingkat. Ini sudah. Wujud adalah satu, hakikat namun bertingkat. Yani apapun yang membedakan antara satu wujud dengan wujud lain, maka hal itu tidak mungkin disebabkan oleh selain wujud itu sendiri. Sebab di luar wujud adalah kebatilan. Jadi tidak ada. Tadi juga penjelasan lebih rincinya tadi itu. Bahwa apa? Bahwa sepintas kita melihat apa? Bahwa ada itu dibedakan oleh masing-masing esensi. Pohon, kambing, anjing, kucing, dan seterusnya. Tapi sebenarnya pohon itu sekalipun dia ada itu tidak masuk daripada zat pohon. Kepohonan pohon sendiri, kekucingan kucing sendiri, adanya pohon dan adanya kucing sendiri. Jadi sekalipun dia sudah ada dan eksis pohon, tapi tetap eksistensi itu bukan termasuk bagian daripada esensi apa? Pohon. Nah, oleh karena itu sementara kita mau membedakan ada dengan ada yang lain. Nah, sementara juga dari satu sisi ada itu satu maknanya. Tapi kenyataannya berbeda. Nah, oleh karena itu dan yang membedakan tidak mungkin yang namanya esensi. Nah, oleh karena itu apa yang membedakan ada haruslah ada juga. Jadi kesamaan ada dari sisi adanya, perbedaan ada dari sisi adanya. Tidak mungkin dari esensinya. Karena esensi di luar ada. Sementara yang mau dibedakan antara ada dengan ada yang lain. Kekhususan ada. Wujud memiliki 3 kekhususan. yakni ada memiliki 3 kekhususan. 1. Keberadaan wujud adalah karena dirinya. Yakni apa? Yakni wujud ada dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin wujud itu ada karena apa? Karena esensi. Tapi kalau esensi ada, itu karena ada. Pohon itu bisa dikatakan ada, manakala ada sudah menolongnya, membungkusnya. Begitu. Tapi ada tidak bisa dikatakan ada karena esensi. Ada karena ada. yakni keberadaan ada karena ada. Jadi mengapa pohon itu ada? Karena ada. Mengapa ada itu ada? Karena ada. Begitu. 2, jangan lupa loh ya, ketika saya mau tanya, ketika kita mempredikasi suatu subjek, bolehkah subjek yang tidak ada dipredikasi? Tidak bisa. Kenapa? Karena predikasi yakni menetapkan sesuatu kepada sesuatu. Nah, kalau sesuatu yang menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain, yakni subjek. Nah, menetapkan sesuatu ini cabang dari tetapnya sesuatu yang mau ditetapi oleh sesuatu ini. Yakni subjek kalau tidak ada, maka tidak mungkin dipredikasi dengan sesuatu. Oleh karena itu kalau kita katakan misalnya pohon itu ada, itu tidak bisa. Karena pohon jadi subjek, ada jadi predikat. Nah, pohon ada tidak mungkin sebab pohon sebelum dia ada tidak mungkin dipredikasi dengan ada. Oleh karena itu, pohon yang ada itu adalah ada, atau misalnya ada yang itu adalah pohon, itu sebenarnya. Jadi ketika ada pohon yang ada itu ada, yakni ada yang itu pohon. Jadi sebenarnya yang layak menjadi predikasi adalah pohonnya, bukan adanya. Karena pohon cabang dari adanya ada. Tapi kalau ada, bukan cabang dari adanya pohon. Tetapi asal daripada adanya pohon. Wujud yang kedua, wujud memiliki tingkatan yang ia tidak keluar dari tingkatan tersebut. Nah, ini jabaran yang nomor 5. Jadi antara wujud dengan wujud yang lain, seperti materi, seperti barzakhi,
seperti akli, seperti ilahi, itu semua memiliki tingkatan. Tetapi tidak keluar dari wujud. Tingkatannya tidak keluar dari wujud. Yani kalau apa namanya, kalau esensi yang membedakan wujud-wujud itu, maka sudah dikatakan tadi, esensi awalan tidak masuk daerah wujud. Karena wujud itu apa? Wujud itu, kalau esensi dimasukkan ke dalam wujud, maka wujud menjadi esensinya, menjadi zat-zatnya. Oleh karena itu, esensi tersebut akan selalu wujud. Padahal tidak demikian. Yang namanya esensi bisa ada, bisa tidak. Yang kedua, anggap ada dikarenakan ada, dia tidak bisa membedakan antara ada yang satu dengan ada yang lain, karena yang kita mau bedakan adanya, bukan esensinya. Kalau esensi sudah terbedakan, kucing, anjing, kepiting, dan seterusnya sudah berbeda. Tapi ada dengan ada yang lain, itu adalah satu makna, tapi tetap memiliki tingkatan. Sebab materi tidak mungkin seperti barzakhi. Barzakhi tidak mungkin seperti akli, seperti Tuhan, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika kita katakan bahwa ada itu satu makna, jangan langsung dikafirkan. Kalau begitu, ada yang ada pada Tuhan, ada yang ada pada makhluk, sama dong. Iya sama. Oh, kalau begitu kafir. Tidak, Mi. Makna adanya sama, tapi tingkatan adanya berbeda. Kalau mau menghadapi orang seperti itu, ditabrak saja. Oke, kalau begitu Tuhan ada nggak? Ada. Kamu ada nggak? Ada. Musyrik. Tuhan hidup nggak? Hidup. Kamu hidup nggak? Hidup. Musyrik. Begitu saja. Lain, Mi. Sama juga, ini lain. Hidupnya lain. Ini juga adanya lain. Ada yang tidak berdimensi, itu adalah isi sama dengan blank buat kita. Blank sama dengan isi. Tapi kalau sama Tuhan, ya isi semua, ada blanknya. Kalau kita blank nih. Kapan tahunya blank? Nanti kalau sudah suluk sampai ke akal satu, baru merasakan blank. Kalau sekarang dah, blanknya blank betulan. Jadi blank-blankan, blank palsuan, bukan blank sungguhan. Yang ketiga, wujud mensifati esensi yang berbeda-beda. Namun secara tidak langsung, wujud mensifati esensi yang berbeda-beda, namun tidak langsung. Kan dibilang pohon ada, anjing ada, kambing ada, kan mensifati. Mensifati sama dengan mempredikasi. Akan tetapi pensifatan ini berbeda dengan pensifatan-pensifatan yang lain. Sebab lainnya akan tersifati kalau ia telah memiliki keberadaan. Seperti kapur, tidak akan dibilang putih kalau belum ada. Seperti Joko, tidak dibilang pintar kalau belum ada. Seperti cucu, tidak dibilang nakal kalau belum lahir. Lahir dulu baru nakal. Itu mah cucu kue pecah-pecahin TV apa lemari es. Wah, belum punya anak kok cucu. Nanti Mi. Nggak bisa begitu. Nah, di sini esensi tidak bisa ada terlebih dahulu untuk kemudian disifati dengan wujud. Tapi justru dengan wujud itulah menjadi eksis atau wujud. Yani esensi menjadi wujud. Jadi pensifatan ini pensifatan secara tidak langsung. Yani justru berbalik. Kalau dibilang pohon itu ada itu pohon. Begitu. Tapi sering dan biasa kita katakan pohon ada, yaitu akal ada, barzah ada, materi ada, semua keberadaan ini. Nah, yang gitu toh. Begitu. Tapi tidak langsung karena kalau mau langsung, bagaimana pohon mau dibilang ada kalau dia belum ada? Begitu. Kalau pohon sudah ada, ngapain dibilang ada? Itu umpamanya toh. Tetapi tidak apa-apa untuk menekankan. Misalnya pohon yang ada itu ada. Jadi pohon ada, pohon yang ada itu ada. Jadi kalimat ada ini bukan untuk pohon. Predikasi ada bukan untuk pohon. Tapi untuk ada yang ada pada pohon. Ada yang mau ditanya?
Iya predikasi yang bersifat belakangan seperti pohon tadi ada. Kan dibilang ada itu pohon, ada itu Tuhan, ada yang itu sungai, ada yang itu kepiting dan seterusnya, anjing, kucing, terenggiling. Jadi yang ada itu predikasi dalam masalah ada ini, itu yang ada adalah kebalikannya, yakni predikasi untuk ada, bukan ada untuk predikasi sesuatu. Jadi masalah ada dan tidak ada, bukan ada yang jadi predikasi, tetapi ada menjadi subjek yang dipredikasi. Jadi kalau pohon itu ada, itu kan predikasinya ada. Sebenarnya ada itu pohon, begitu. Jadi predikasi ada justru yang ada. Jadi yang bisa. Jadi sebenarnya ada yang dipredikasi, bukan ada menjadi predikasi. Begitu. Di samping ada itu juga ada. Ada bisa dipredikasi dengan ada, tapi langsung. Ada itu ada, langsung. Pohon itu ada, tidak langsung. Mana langsungnya? Pohon yang ada, ada. Pohon yang ada itu ada. Jadi pohon yang ada, ada. Jadi yang mau diberitakan ada, adanya pohon. Jadi pohon yang ada yang pohon itu ada. Jadi pohon yang ada itu ada, yakni ada yang pohon itu ada. Jadi ada itu ada, langsung. Predikasi langsung. Predikasinya, pensifatannya langsung. Yakni siapa yang dipredikasi? Ada. Predikasinya ada. Ada itu ada. Tapi kalau pohon itu ada, tidak langsung. Mana langsungnya? Pohon yang ada itu ada. yakni ada yang pohon itu ada yang ada. Jadi pohon kan tidak bisa disifati ada, kecuali kalau ada. Berarti yang disifati ada bukan pohon. Siapa Mi? Ada. Begitu. Ini membuat budaya baru. Jadi sekarang ini pekerjaan kita berat sekali. Sekarang ini lambat laun kita mau membuat budaya baru. Jadi semua dikoreksi balik. Dengan harapan nanti Anda punya cita-cita baru, punya keinginan baru, punya hobi baru, begitu. Sekarang ini cita-cita dan hobinya ditentukan oleh lingkungan. Selama ini di mana Anda lahir, keluarga Anda kayak apa, lingkungan Anda kayak apa, pendidikan Anda kayak apa, itu yang membentuk Anda bercita-cita, berkeinginan, berhobi, berpandangan baik buruk. Nah itu sekarang kita mau mencoba untuk membuat jati diri baru, mengoreksi balik informasi yang ada, disesuaikan dengan kaidah logika dan akal. Nanti kalau diizinkan Tuhan sampai selesai, itu nanti manfaatnya banyak. Biar cita-citanya juga berubah-berubah nanti. Kesenangannya, hobinya jadi berubah. Ada lagi yang mau tanya? Ada pertanyaan bahwa ketika kita mengatakan, ini yang kupaham loh, kalau salah betulin. Tidak apa-apa memahami pertanyaan. Setuju tidak, masalah lain. Ketika kita mengatakan ada pada pohon misalnya, jadi adanya pohon itu katanya merupakan predikat daripada ada. Yani yang biasa sering saya katakan ada yang itu pohon. Nah, ketika ada yang itu pohon, nah berarti ada ini merupakan predikat daripada ada yang ada itu. Ada yang itu kan? Ada yang itu pohon. Berarti ada ini merupakan begitu maksudnya. Begitu, ya ini maunya. Kalau begitu ada ini merupakan predikat adanya pohon, predikat daripada ada yang itu. Sekarang pertanyaannya, ada yang itu sebelumnya tidak ada. Nah, apakah yang sebelumnya tidak ada? Karena
Kan sebelumnya harus terjadi sesuatu, baru dikatakan ada. Kan begitu tadi kaidahnya. Ketika Anda mempredikasi sesuatu, ketika Anda mau mengatakan Joko pandai, maka Joko ada dulu, baru pandai. Ketika Anda mau mengatakan Joko itu pandai, Joko harus ada dulu. Ya, duluan ada, baru pandai. Nah sekarang, Joko dengan tiadanya Joko, duluan mana? Duluan tiadanya, itu maunya. Kalau begitu, karena duluan tiadanya, berarti ada ini, yakni Joko atau ada terserah, itu merupakan predikat daripada tiada. Karena duluan tidak ada, maka ada ini merupakan apa? Predikat daripada ada, daripada tiada, begitu. Jawab, yang menjadi masalah bukan bukan duluannya. Yang menjadi masalah dalam hal predikasi ini bukan duluannya, tapi adanya. Karena predikasi itu pengkabaran, penetapan sesuatu. Nah, bagaimana mungkin menetapkan sesuatu pada sesuatu yang tidak ada? Oleh karena itu, predikasi datang kemudian setelah subjeknya ada. Sekarang kalau subjeknya tiada, maka dia juga memiliki predikat, tapi bukan ada. Apa misalnya? Tiada itu adalah tiada. Tiada itu tidak bisa dibedakan. Tiada itu satu. Misalnya, satu pengertian. Tiada itu tidak ada faktanya. Tiada itu hanya pengertiannya. Misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, yang dimaui dalam predikasi ini karena dia menetapkan sesuatu, yakni menetapkan sesuatu yang wujud kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu harus juga wujud. Jadi bukan yang dimaksudkan dulu-duluan, bukan maksudnya dulu-duluan. Sehingga kalau duluan tiadanya, maka tiadanya itu adalah, maka predikasi ini juga predikasi ketiadaannya. Bukan. Tetapi tidak masuk akal kalau sesuatu sifat ditetapkan kepada, yakni sifat positif, sifat wujud, ditetapkan kepada subjek yang belum wujud. Seperti tadi, cucuku nakal sekali, pecah-pecahin TV, kaca. Mana orang kau belum kawin? Umpama itu. Jadi mau disifati nakal, harus ada anaknya dulu baru nakal. Mau disifati berteriak-teriak, baru ada anaknya dulu baru teriak-teriak. Nah, begitu. Tidak bisa disifati dengan nakal kalau belum ada anaknya. Tidak bisa disifati dengan putih kalau belum ada kapurnya, belum ada kapasnya. Begitu. Jadi bukan dulu-duluannya yang titik beratkan, tetapi keberadaannya itu. Nah, gitu. Jadi kalau sesuatu itu suatu penetapan keberadaan, itu tidak mungkin kepada sesuatu yang belum ada. Misalnya, wah tampan sekali. Siapa? Ayahnya Nabi Isa. Enggak ada, ayahnya Nabi Isa tidak ada. Maka tidak bisa dibilang tampan, dibilang mancung hidungnya, apa sih, tidak bisa. Nah, itu. Dalam kaidah logika, dulu sudah dikatakan bahwa ada dan tiada itu apa? Kontradiksi atau perlawanan. Hubungan perbedaan, perlawanan. Perbedaan itu ada berapa? Ada? 3. Ada lagi pendapat? Ada? 4. Yang benar 4. Jadi apa? Perbedaan apa? Kontra. Kontradiksi dulu. Kontra. Terus? Pemilikan dan tidak lagi? Mutadaifain. Misalnya. Coba hitung lagi. Perlawanan, kontra, pemilikan dan tidak. Sebab mutadaifain itu kan yang kontra itu bukan? Lain. Oh, kalau begitu benar sudah mutadaifain sama kontra. Kontra yang mana?
Perbedaannya harus betul. Perbedaannya adalah merupakan satu sifat yang perbedaannya puncak. Betul. Baru kalau mutadaifain itu yang saling dipahami satu sama lain. Pasal 7. Hukum-hukum negatif wujud. yakni apa yang mesti dinegatifkan dari wujud maksudnya. Satu, tidak ada keberadaan selain wujud. Karena selain ada adalah ketiadaan. Ini pokoknya selain ada tiada. Ini gampang-gampang sulit loh. Nanti pada tempatnya nanti bakal dipakai. Jangan diremehkan. Ini mengapa para filosof menekankan hal ini? Pasti ada sesuatunya yang tersirat. Tidak ada selain wujud. Jadi jangan dikira esensi itu wujud. Pohon itu tidak pernah wujud. Nah itu maunya. Yang wujud itu adalah wujud. Wujudnya pohon yang wujud. Ini sebenarnya filsafat yang dipelajari sekarang di pesantren itu sebenarnya filsafat Mullah Sadra. Nah, filsafat Mullah Sadra itu boleh dikata tempat take off-nya Irfan Nazari, Irfan teori. Sebenarnya tinggi. Jadi bukan sekedar kayak filsafat waktu Ibnu Sina. Ya, filsafat yang sekarang ini sekalipun ringkas ini, ini ringkasan daripada apa? Hikmatul muta'aliyah istilahnya. Jadi hikmah yang tinggi dan meninggikan. Nah, Mullah Sadra pernah mengatakan dengan teori ini telah misalnya nanti di pembahasan sebab akibat insyaallah kita bahas di situ, mudah-mudahan saya ingat. Mullah Sadra mengatakan dengan ini telah kusempurnakan filsafat. Kusempurnakan yakni apa? Ditambah babnya? Bukan. Itu mah dilengkapi. Kusempurnakan filsafat, yakni dibubarkan filsafatnya karena sudah mau masuk teori wahdatul wujud. Yakni ketika misalnya nanti ada pembahasan di sebab akibat itu. Sebab akibat. Apakah sebab itu adalah suatu wujud yang disifati dengan sebab? Apakah akibat itu suatu wujud yang disifati dengan akibat? Atau akibat itu adalah seluruhnya akibat? Yakni seluruhnya ketergantungan. Mana yang ini mau? Akibat itu adalah suatu wujud yang perlu kepada sebab. Dan dia dibilang akibat. Atau dia itu adalah seluruhnya akibat. Bukan suatu wujud. Dia adalah akibatnya akibat. Yani keakibatan sesuatu adalah dia itu. Dia bukan suatu esensi yang lain dan bukan suatu eksistensi yang lain selain akibat itu sendiri. Ya, akibat itu apa? Yani ketergantungan. Akibat itu apa? Ketergantungan kepada sebabnya. Apakah dia suatu wujud yang disifati tergantung? Atau dia adalah hakikat ketergantungan itu. Zatnya ketergantungan. Atau zatnya sesuatu. Kemudian dikatakan tergantung. Seperti tembok ini. Tembok ini dengan tukang. Tembok dengan tukang. Tembok ini memang keberadaan. Toh, tembok ini suatu wujud. Tukang suatu wujud. Tukang yang membuat tembok ini. Tukang bangun. Tukangnya tukang bangun suatu wujud. Tembok suatu wujud. Nah, kemudian tukang disebut pembuat tembok. Kemudian tembok adalah terperbuat oleh tukang. Akhirnya yang tembok memerlukan kepada tukang. Tukang membuat tembok. Tapi tembok ini adalah suatu wujud. Suatu wujud. Artinya keperluan kepada tukang itu bukan zat daripada temboknya. Makanya ini sekarang adalah suatu wujud. Dia mandiri di sini. Cuman akal mengatakan dia dulu perlu kepada tukang. Padahal tukang itu kan apa seperti itu sebab akibat. Sementara kita tahu bahwa tukang bukan sebabnya tembok. Sebabnya tembok siapa? Semen, pasir, dan batu yang menjadi tembok ini. Bukan tukang. Sekarang apakah tembok tukang itu hanya sebab apa? Sebab pendekat. Kayak ayah ibu itu sebab pendekat. Maniofum itu sebab kita. Nah, semen dan pasir ini sebabnya tembok. Sebab hakikinya.
bukan sebab pendekatnya. Sekarang apakah tembok ini merupakan sesuatu yang lain daripada semen dan pasir yang sebabnya itu? Apakah tembok ini dikatakan suatu wujud, pasir dan semen suatu wujud, kemudian direlasikan, kemudian kita katakan tembok perlu kepada semen dan pasir? Atau tembok ini adalah manifestasi daripada semen, pasir, dan batu itu? Mana ini mau? Yang mau yang mana sajalah yang benernya. Konklusinya saja. Insya Allah nanti kalau diulang-ulang menjadi cemerlang dalam hati. Jadi ini, tembok ini bukan keberadaan yang lain kemudian menantang kepada si tukang. Hai tukang, aku dulu perlu sama kau, sekarang aku tidak. Tidak bisa nih. Ini bukan keberadaan yang lain kemudian dia berkata, wahai semen yang ada dalam tubuhku, aku tidak perlu sama kamu. Tidak. Sebab tembok kalau berbicara, aku adalah semen, pasir, dan batu. Tembok tidak ada. Yakni keakibatan akibat bukan sesuatu kemudian disifati akibat. Tetapi keakibatan akibat merupakan zat daripada akibat itu. Biarin ini nanti mau diterusin lagi. Ini sekedar contoh. Nah, ketika Mullah Sadra menjelaskan ini, bahwa yang namanya akibat tidak lain dan tidak bukan, melainkan ketergantungan itu sendiri, bukan sesuatu yang bergantung, tapi ketergantungan itu sendiri, maka ketergantungan tidak ada apa-apanya. Dia tidak ada. Ketika tergantung, ya berarti tidak ada. Keberadaannya adalah ketergantungan. Nah, berarti dia tidak mempunyai keberadaan mandiri. Sehingga dikatakan, seperti kita nih makhluk. Kalau kita pandang diri kita kan keberadaan mandiri. Alam ini mandiri. Oh, ada alam, ada Tuhan. Mandiri nih. Alam di sini, Tuhan entah di mana. Kan begitu. Perasaan kita kan begitu selama ini. Sebagaimana perasaan kita kepada tembok dan tukang. Padahal Tuhan tidak begitu. Sebab bukan begitu. Tukang itu sebab pendekat. yakni mendekatkan sebab-sebab hakikinya. Tapi kalau Tuhan sebab hakiki. Na'udzubillah, bukan penyamaan. Ya pasirnya alam ini. Ya semennya alam ini. Bukan materi loh. Penyimbolikan saja. Nah, dengan demikian, maka ketika akibat itu tidak lain adalah ketergantungan itu sendiri, bukan sesuatu yang tergantung, maka ketika ketergantungan, hakikat ketergantungan ya tidak ada. Ya ketergantungan itu. Ketergantungan bukan keberadaan. Kalau dia ada kemudian tergantung, itu namanya sesuatu yang disifati dengan tergantung. Kalau ketergantungan itu ada, berarti dia ada kemudian disifati dengan tergantung. Nah, jadi alam ini ada, kemudian dibilang tergantung ini, tergantung ini. Tapi tidak, alam tidak ada karena hakikatnya ketergantungan. Yakni tembok ini tidak ada. Di hadapan semen tidak berharga karena tembok ini ya semen itu, jelmaan semen itu. Jadi hakikat ketergantungan kepada semen, hakikat ketergantungan kepada Tuhan. Yakni tembok tidak ada. Yakni tembok manifestasi sebab itu. Yakni alam manifestasi Tuhan itu. Jadi tidak ada. Nah. Lalu Mullah Sadra mengatakan, dengan ini telah kusempurnakan filsafat. Dulu filsafat perang dengan Irfan. Kan Irfan mengatakan tidak ada wujud kecuali Tuhan. Di filsafat loh, kita ini apa? Kita mengerti Tuhan dari keberadaan kita, sebab akibat kita terbatas Kalau terbatas ada awal, ada akhir. Kalau ada awal sebelum awal berarti nggak ada. Sekarang ada berarti dicipta Kok tahu-tahu kita nggak ada. Terus kita nih yang ngomong nih siapa? Umpamanya gitu. Oh iya perang. Sampai Mullah Sadra lahir, kemudian tidak perang lagi, tapi masih perang juga. Pokoknya yang filsafatnya bukan hikmah muta'aliyah, perang dengan Irfan. Berat ini masalah, bukan ringan. Mullah Sadra itu mencapai tingkatan ilmunya itu bukan karena belajar melulu. Begitu. Kalau haji tidak pernah naik unta, tidak pernah naik kuda, jalan kaki. Begitu bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 kali haji, yang kelima wafat di Baghdad. Saking tawaduknya,
berjalan dari Iran menuju Saudi Arabia entah berapa ribu kilo, jalan kaki. Kalau berziarah juga ke kuburan para wali, para imam, itu jalan kaki biar jauh. Mullah Sadra. Ibnu Sina juga orang hebat, jangan main-main. Ibnu Sina itu baca sekali buku, selesai nih, gurunya kalah. Nah, kalau sulit, sholat 2 rakaat. Ibnu Sina juga luar biasa. Imam Khomeini mengatakan, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan, Allah, lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamainya. Kalau Ibnu Sina maksudnya dia, di manusia ini, lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamainya. Nah, iya. Ibnu Sina luar biasa. Mullah Sadra juga mengakui, tapi karena Ibnu Sina tidak terfokus kepada filsafat saja, dia juga mengarang logika. Bayangkan di rumah itu ada salah satu bukunya namanya Asyifa, 10 jilid setebal ini. 4 jilid logika, 3 jilid matematika, 2 jilid fisika. Begitu. Jadi ditangani semua, belum lagi kedokteran. Katanya Mullah Sadra, seandainya dia mengenyampingkan ilmu-ilmu individual ini, individu, istilah itu dalam logika, dalam filsafat, ilmu-ilmu individu, yakni ilmu-ilmu yang bawa kesehatan apa. Kalau ilmu-ilmu universal itu yakni yang kepada Tuhan apa segala macam begitu. Kalau dia menyampaikan ilmu-ilmu individual ini, maka dia akan mencapai sebegitu tingginya ilmu pengetahuan tentang universal yang tidak bisa dicapai oleh orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya sebentar dulu, bahwa tidak ada keberadaan selain wujud, ini bukan main-main. Tidak ada keberadaan selain wujud. Jangan dihayal bahwa pohon itu ada. Jadi ada yang pohon itu ada. Jadi ada yang ada. Bukan pohon ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali tahirin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami yang banyak dan ampun yang besar, dan terimalah amal bakti kami yang sedikit dan kotor dengan firman-Mu yang suci dan pahala-Mu yang tidak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.